Jadi DBD ada 119 kasus dari secara kumulatif ya. Kemudian sama juga dengan campak. Jadi trik kami adalah menjaring semua pasien yang panas. Kemudian apalagi tinggal di wilayah-wilayah yang pernah tercatat kasus DBD. Kemudian selain panas, tapi ada juga ruam kulit itu langsung dijaring gitu. Kemudian dikonfirmasi konfirmasi dengan DBD. Kami sudah melakukan upaya bersama para kepala distrik, lurah, kepala kampung, dan sampai hari ini masih tetap jalan. Yang kita promosikan adalah pemberantasan sarang nyamuk. Itu sebenarnya salah satu upaya yang paling mudah dan murah. Saya mau mengajak kita semua di Mimika untuk menjaga lingkungan kita gitu. Yang pertama DBD atau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menggigit manusia, menularkan virus dengue itu di tempat yang bersih, di dalam rumah gitu. Terus genangan air yang bersih. Dengan 3M saja sebenarnya kita bisa mengendalikan itu. Di luar rumah itu cukup dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk karena kita rentan dengan malaria. Nah, hasil surveillance vector itu ternyata di dalam kota Timika, larva Culex itu penyebab Japanese encephalitis dan Japanese encephalitis, kemudian filariasis, kemudian Anopheles penyebab malaria dan Aedes. Ternyata pada kepadatan jentik yang kita hitung dengan container index maupun di dalam rumah jentik house index itu rata-rata 45 sampai 60% di setiap wilayah. Padahal maksimal itu tidak boleh lebih dari 5%. Kalau sudah di atas 5%, maka berpotensi atau berisiko untuk menyebabkan penyakit tular vektor kayak DBD, malaria, ataupun filariasis. Dan ini merata di seluruh wilayah di kota Timika. Dengue shock syndrome pada bulan Februari. Nah, salah satu pemicu ketika satu kasus dengue shock syndrome, kami melakukan investigasi di lapangan. Ada lokasi tertentu dalam kota Timika, masalah kandang ternak yang bersebelahan itu menjadi salah satu pemicu juga. Pemicu artinya menjadi wadah di mana nyamuk atau larva nyamuk itu. Jadi ternyata dalam kota Timika banyak masyarakat membuat kandang-kandang ternak. Itu tidak tahu saluran pembuangannya kemana. Itu harus dicari. Itu saluran. Nah, saya berharap sudah beberapa kali kami diskusikan ini dan di rapat tingkat pimpinan 2 minggu lalu juga kami sudah menyampaikan meminta agar para kepala distrik, lurah, kepala kampung untuk menggerakkan masyarakatnya gitu. Case fatality rate kami per Februari kemarin itu 1,9%. Jadi dia naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Kita berharap hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan ini jangan sampai memakan korban jiwa. Jadi kesadaran masyarakat itu menjadi penting. Hari ini kita lihat bahwa penyakit akibat lingkungan yang kotor itu masih menjadi sumber masalah besar kita di Timika. Ada malaria, hari ini kita juga diperhadapkan dengan DBD. Pergantian musim itu selalu diiringi dengan adanya peningkatan kasus. Tapi sebenarnya kita tahu kok akan masalahnya apa, dan sekarang persoalannya kita mau komitmen untuk menyelesaikan itu atau tidak. Harapan besar kami, pemerintah tidak bisa bekerja ini sendiri. Kesehatan itu harus datang dari dalam rumah. Dengan mengendalikan jentik nyamuk, terus sarang nyamuk, 3M kok, cukup dengan menutup tempat-tempat di mana berpotensi tempat perindukan nyamuk, menguras bak mandi, karena pinggiran atau tempat penampungan air, wadah-wadah itu tempat sarangnya larva. Kemudian dengan mengubur kaleng-kaleng kosong, kaleng-kaleng bekas itu setelah dipakai, kalau tidak digunakan mending dikubur. Itu aja. Jadi case fatality rate, angka insiden rate yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, itu insiden rate terhadap DBD itu tidak lebih dari 50%. 50 per 1000 penduduk per mil.
Di Timika sampai minggu lalu itu ada di posisi 31 per mil. Ini menunjukkan tren peningkatan dan ini ancaman buat kita semua. Kami secara rutin tetap mengupdate bagaimana perkembangan. Ini sampai kemarin adalah minggu ke-11. Ini belum turun tuh. Besok kami akan mulai lakukan pertemuan lagi dengan para kepala puskesmas untuk isu DBD, untuk isu campak. Kasus ini menunjukkan peningkatan memang turun tetapi belum bermakna gitu. Belum terlalu bermakna, sehingga upaya lain yang sudah kita persiapkan dari bulan Februari yaitu pemberantasan sarang nyamuk, membersihkan lingkungan secara masif. Kalau lihat kami dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga melakukan fogging atau pengasapan, lakukan pemantauan jentik nyamuk dewasa di setiap pekarangan rumah. Ini mau melakukan indoor residual spraying lagi atau penyemprotan dalam rumah gitu. Tapi kami tidak bisa sendiri. Kami harus dibantu oleh semua rumah-rumah tangga yang ada di wilayah. Kami harus dibantu oleh RT. Kami harus dibantu oleh kepala kampung maupun lurah.